Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vicom Channel. Balik lagi bareng saya Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah, malam ini kita udah kedatangan dua pelawak. Oh, bukan Bang. Bukan. Jadi pelawak hitungannya gue. Ngelaba. Oke, kita udah kedatangan teman-teman dari stand up komedi Tanjung Pinang. Terima kasih loh udah datang ke sini. Halo. Ke sana, ke aku ke situ. Ke situ. Iya. Biar kelihatan kan muka-muka yang baru pulang kerja ini kan. Enggak harus dibilang. Muka-muka yang mencari rezeki. Pulang kerja malam. Tayangannya malam. Kok harus dikasih tahu briefnya? Oke, jadi selamat malam nih ada Bang Guntur. Iya. Selamat malam Bang. Selamat malam Kak. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Apa aja kegiatan Bang? Ngajar. Ngajarnya di mana? Ada murid mungkin ya? Enggak harus dibilang lah Kak ngajar di mana. Guru ya? Ini saya guru. Oh iya guru. Oke, terus ada juga Bang Agung. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kalau sama Bang Agung ini udah beberapa kali nih kita ketemu di event. Iya. Kalau Bang Guntur nih kemarin ngeliat ini kita lihat dari belakang dia lagi jadi dewan juri. Iya, dari So iya kali dia jadi juri. so lucu dia. Memang iya ya? Kayak paling lucu aja dia komentarin orang kan. Enggak, memang iya aku iya Gung. Ya itu tergantung. Nah, Bang bercanda. Enggak, setahu aku kayaknya bagus-bagus aja. Pede, tapi gak apa-apa itu bagus tuh pede kayak gitu. Oke, jadi kita malam ini mau sharing-sharing tentang stand up komedi Tanjung Pinang. Mungkin yang selama ini udah beberapa tahun hiatus, sekarang udah mulai terlihat lagi gerak-geriknya. Iya benar. Reborn ya. Iya benar. Oke. Mungkin boleh dulu nih cerita tentang komunitasnya, siapa yang bisa jelasin mungkin dari kapan nih stand up komedi Tanjung Pinang ada di Tanjung Pinang? Agung sih kayaknya kan. Agung. Soalnya Agung Generasi yang paling dekat dengan generasi pertama. Oke. Iya, karena generasi pertama tuh tinggal satu orang serius. Oh ya, yang lain kemana? Ada yang meninggal. Oh, ini serius ya? Iya ini serius. Ini nggak bercanda ya kayak aku. Mencekam gitu. Tiba musiknya masuk. Tolong ya editor. Jadi editor langsung Tapi ini serius. Ini serius. Ada yang meninggal. Oh, oke. Sakit. Terus ada Selebihnya kerja, fokus kerja gue. ya, udah ada yang nikah juga. Pokoknya udah punya kesibukan masing-masing, jadi tidak menjadi priority lagi di komunitas gitu kan. Tersisalah Bang Wisnu Sebagai ketua ya? juga. Dan hari ini dia ulang tahun. Ya, tapi ini jadwal tayangnya beda sama hari ulang tahunnya gimana ya? Ya pokoknya nanti ulang tahun lah. Pas ini ditayangin itulah hari itulah dia. Oke, berarti kami kasih kesempatan buat ngucapin selamat ulang tahun ke Bang Wisnu. Selamat ulang tahun. Yang ke 43. Astagfirullah. Lupa itu deh. Dia sebenarnya udah berumur, cuman mukanya masih baby face. Masih baby iya. face. Kemarin Pandai kita betul kalian ngampu ya. soalnya katanya mau dibayarin makan-makan gitu. Makan. Kayaknya. Iya. Di kedainya. Tahu salah kita. Itu bukan dibayarin kayaknya dah. Sisa makan. Bang kita gimana apa? Oke, berarti Bang Wisnu sebagai ketuanya. Jadi Iya. awal mulanya tuh tahun berapa? Sebenarnya untuk mulainya itu dari seluruh Indonesia itu serentak di tahun 2011. 2011 udah lama ya? Udah lama banget enggak? 2011 terus Tanjung Pinang ini agak telat. Jadi di awal tahun 2012 baru terbentuk. Nah, Agung masuknya itu di 2012 akhir gitu. Sampailah sekarang. Bahkan dulu tuh Agung masuk komunitas itu nggak open mic, langsung kompetisi di Batam. Jadi pulang dari Batam habis kompetisi langsung masuk komunitas. Oh, berarti ikut kompetisi dulu, Iya. baru jadi komunitasnya. Ya, jadi kayak mentalnya tuh kena timpa dulu baru belajar di komunitas gitu. Kalau sekarang tuh malah kebalik, ikut komunitas dulu bla 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 Baru ikut kompetisi. Jadi kayak lama aja progresnya gitu kalau yang Agung lihat ya. Oke. Jadi pas awal-awal itu banyak anggota komunitas. Banyak banget. Kayak kan kayak tahun 2011 tuh lagi getol-getolnya ya. Belum stand up enggak, kalau di comedy. Tanjung Pinang malah 2012 itu masih ngerintis banget, soalnya kan izin dan segala macamnya cukup awam orang Tanjung Pinang untuk menanggapi itu Kak. Jadi emang agak susah Masih izin. banyak penolakan. Penolakannya kenapa? Ya karena masih awam, mereka belum tahu stand up komedi itu apa. Oh, takutnya cuman kayak ngehina-hina gitu ya. Iya, takutnya seperti itu. Jadi Mereka nggak banyak paham. mereka di awal tuh kedoktrin gara-gara ya mindset ngelawak ya kayak OVJ gitu-gitu. Kok nyakitin orang gitu-gitu, jatuh-jatuhin orang enggak. Padahal stand up comedy kan beda. Nah, itu juga sama dulu tuh di zaman dulu kan
kita tahu kalau setiap kafe itu atau kedai kopi itu nggak menyediakan apa-apa kak. Maksudnya itu memang kafe aja, nggak ada menyediakan sound gitu-gitu. Jadi memang terkendala dengan dari kafe yang nggak ada sound, dari kami juga mau pelan-pelan nabung untuk beli itu gitu. Jadi memang kalau mau nampil ya dulu ngangkut ya Gung ya. Iya. Oh, bawa sound sendiri. Iya dulu awal-awalnya kayak gitu kak. Bawa sound sendiri, alat-alat sendiri. Gitu. Berarti itu ada beberapa perjuangannya lah ya. Pasti ada banyak Iya. perjuangan yang lainnya. iya. Itu awal. Ketua kami kalau cerita ini selalu nangis deh kak. Oh iya, tapi kan selalu sediain tisu kan. Awal cerita nggak, sekarang udah Sekarang ya. Ini kok parah kan? Coba ketua ini tolong dilihat dulu ya anggotanya. Kok parah kali dia, di belakang dia ngomongin ketuanya ini. karena ulang tahun ya Gung ya. Ulang tahun. Malah ulang katanya tahun mau ada dibaikin. Roast of Wisnu. Iya. Kenapa? Karena ulang tahun. Iya, mau di roasting. dia. Di mana? Nggak bisa nonton juga. Nggak usah Nggak usah lah ya. Oke. Jadi kan tadi bilangnya banyak orang yang belum tahu stand up comedy. Ya mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang belum tahu tentang stand up comedy. Sebelum dari pandemi itu memang banyak kali kak, maksudnya itu banyak banget event kami gitu, jadi orang tuh cukup tahu banyak gitu, bahkan penontonnya itu ada masa gitu, maksudnya itu kami selalu datang ke kafe buat masa. Setelah pandemi itu memang benar-benar di masa pandemi itu kami pernah coba open mic, coba-coba nampil ya Gung ya. Pas kami coba nampil penontonnya Satpol PP. penonton itu memang maksudnya itu lebih parah, maksudnya itu penontonnya nggak ngelayan gitu memang lebih parah dari sebelumnya gitu, maksudnya memang penontonnya nggak mau dengar, nggak mau, apalagi kalau kami kan diwajibkan kami coba untuk tiap minggu, ternyata tiap minggu itu memang asli nggak dilayan, orang kami ngelawak mereka minum gitu apa dan segala macam, makan memang nggak dipeduliin ya. Gitu, jadi memang ngerintis, habis itu mutusin lagi untuk udahlah kita nggak usah ngapa-ngapain dulu sampai pandemi benar-benar ada benar-benar nggak ada lagi gitu, atau minimal berkurang. Yalah, Nah sekarang inilah udah okay bulan ya. inilah gitu, bulan inilah kami buat, pas kebetulan kami di awal Agustus itu buat kompetisi, anak-anak yang selesai dari kompetisi langsung kami rekrut untuk gabung, buatlah proklamatur. Nah disitulah kami ajang untuk mempertahankan bahwa stand up comedy itu masih ada loh. Oh jadi ada gitu. proklamator ini baru-baru ini ngadain event juga. Baru di Agustus ini untuk Di bulan Agustus. di bulan Agustus, makanya Itu namanya dalam rangka? proklamatur. Oh Agustusan. Agustusan. Gitu ya. Oke, itu ngapain tuh? Nampil di 4 kafe Tanjung Pinang sama 1 kafe Kijang. Jadi ini yang pada ikut kompetisi itu yang Iya, pada tampil. Oh. iya. Kita buatin event tersendiri untuk mereka tuh mengasah mental sih sebenarnya. Mental Jadi seperti itu. nggak muluk-muluk nampil di kompetisi lalu habis. Habis. Tapi mereka ada nih step-stepnya Stepnya. sampai mereka belajar betul-betul cara menulis yang baik, cara delivery yang baik gitu. Oke. Ya, gitu. Sekarang pengen tahu lagi nih. Jadi kan mungkin kalau misalnya kita kan ngelihat stand up comedy itu di depannya aja, kita kan nggak tahu ya latar di sebaliknya itu tuh mereka mungkin nulis, Iya. ya Iya. kan, bikin materi, terus ada juga istilah kayak open mic tuh buat nguji materi Nguji gitu kan. materi, iya. Nah itu gimana aja sih biasanya prosesnya itu? Terus juga dari komunitas nyediain buat coaching gitu, buat Betul. ngajar. Ada sharing. Sharing. Nah, tugas yang sharing itu yang itulah tugas kami yang sekarang. Awalnya kan dulu Pak Habib yang udah sekarang tuh udah nggak prioritasnya stand up lagi, maksudnya udah sibuk, benar-benar sibuk. Udah punya keluarga. Jadi memang ya tugas kami lah yang berdua ini yang sekarang tuh nengok anak-anak baru, yang kita kombut namanya Kak Komik Body mentor. Jadi mentor mereka lah sekarang. Jadi kayak ya kalau misalnya Bang, aku ada materi nih, ayolah kita kumpulin anak-anak, sharing, kita kombut. Ya udah mereka cerita aja materinya apa, nanti mereka bawa buku catatan masing-masing, tulis bareng-bareng gitu. Nah, rame-rame itu nanti kan ada yang lempar. Mereka tuh coba buat materi nanti lempar gitu. Maksudnya itu lempar tuh gini Kak, maksudnya Kakak ngelawak, ngapa nggak ini? Kurang tuh nanti yang ini coba. Kenapa nggak ini? Karena ini nah yang paling lucu dicari-cari ya. dicatat kayak gitu. Nah, Oke. ada yang tipe yang nulis kayak gitu, ada juga yang memang aku ada pengalaman lucu nih, bisa nggak Jadi spontan. kembangin kayak gitu. Bukan cerita lucu biasa Kak. Bedanya Guntur sama Agung itu nulis tuh memang pandai nulis dia Kak. Makanya dia terus-terus Sama kami pun pandai juga tulis. nulis stand up itu materi itu emang benar-benar ditulis. Ada juga yang Astagfirullahaladzim. Oke, next lanjut. Ya kan ada tolong di-cut. Saya tidak mau dipenjara. Oke, kalau kayak aku nih yang tipenya ada kejadian lucu nih, itu yang dikembangin gitu. Dari pengalaman pribadi. Jadi memang kayak tiba-tiba jatuh dari motor. Nih kayak ada yang lucu nih dari motor nih. Nah, itu dibawa. Kalau Agung ini memang ditulis dia peka dengan terhadap sesuatu, ditulis dia premisnya baru dibawain. Nah, itu beda-beda kayak gitu. Berarti Tapi tetap tiap komika tuh beda-beda ya. beda-beda. Cuma dapat premisnya yang beda. Cuman kalau
penulisan wajib ditulis memang. Kayak saya tetap nulis, dia tetap biasa tuh nulis. ya dari pengalaman atau dari kejadian terus ditulis, di-sharingkan lalu dibawain. Itu sih sebenarnya proses yang Sederhananya seperti itu. Itu kalau ribetnya banyak banget guys sekarang, soalnya sharing itu kita nggak bisa sekali 2 kali. Percobaan materi juga kata salah satu komika tuh, materi itu matang setelah 5 kali dibawain, berarti kan 5 minggu atau 1 bulan lebih baru dianggap matang materinya. Tapi kalau berarti kan udah di percobaan nih 5 minggu, berarti teman-teman itu juga yang ngelihat materinya kan? Iya. Tapi kan ada penonton lain Kak. Masa itu dicobain di penonton di open mic ini. Ini pas sharing. Oh iya pas sharing iya, pas sharing iya. Wah, panjang juga prosesnya ya. Prosesnya panjang supaya materi itu dianggap matang. Oke. Karena menurut kami nih komika yang udah lama di komunitas, materi itu bisa berkembang Kak. Berkembang iya. Misalnya nih kita punya satu kalimat yang satu setup satu punchline gitu. Nah itu di bulan pertama, nanti 3 bulan kemudian mungkin baru dapat nih kepikiran, oh aku tambahin aja nih punchline jadi 2, dan itu kena terus sampai bertahun-tahun, dan itu menjadi satu alinea yang panjang. Berarti Jadi kayak satu alur cerita yang iya, itu benar alur cerita benar. Kayak gitu bisa. Jadi Kalau kayak tipe-tipe Tapi kan kalau gitu mesti peka ya. peka banget, harus Iya. peka banget kayak gitu. Bahkan kita lagi nampil terus penontonnya aneh aja itu harus kita tanggapin, soalnya kadang dia ngeganggu dan segala macam. Itu tuh memang harus. Nah, cara nanggapinnya nggak boleh pula kita maksudku apa? Nggak bisa pula kita ajak lagi. Gitu. Udah kau maju aja, nggak bisa kayak gitu. Memang nanggapinnya harus lucu. Kayak gitu. Dengan cermat lah. Jangan cermat kayak gitu. Makanya itu memang agak harus peka banget gitu. Harus peka banget. Oke. Terus stand up comedy ini buat dari materinya itu ada berapa genre sih gitu? Soalnya kan kayaknya kalau nonton Cak Lontong itu kayak ngomongnya sepenggal doang tapi lucu gitu. Itu ada banyak Iya tekniknya kan? banyak. Kalau kayak dengerin Dodit nih yang biasa ditonton kan kayak agak cerita agak banyak baru lucu gitu. Itu tekniknya kalau kayak Dodit itu deadpan itu memang datar. Memang datar, nggak ada ekspresi. Itu memang dia ngebangun karakter kayak gitu. Ya itu namanya Personanya. persona, ya ngebangun persona seperti itu. Nah kadang kalau kita kuat di persona bagus di materi memang biasanya kayak gitu. Tapi kan ngebangun persona tuh gampang, mempertahankan yang sulit ya. Susah Kak bangun persona sumpah. susah juga ya? Susah juga. Masih ada juga kan. Nah komik-komik yang baru-baru ini itu yang mau dibangun, maksudnya itu supaya mereka tahu persona masing-masing apa. Makanya kalau memang ada wartawan kan tempat kami juga wartawan yang memang pesona wartawannya dikuatkan lah kayak Iya, gitu. kami ada tuh wartawan Ada 2 kami lagi di situ. wartawan. Bingung tuh dua-dua itu. Aku personal wartawan, aku juga. Nah, salah satu wartawan yang dari kakak itu akhirnya kan harus dirubah pesonanya, nggak harus wartawan. Soalnya wartawan yang satu lagi ini lebih kuat pesona wartawannya dibandingkan si ini. Aku nonton itu. Jadi dia bawa si materinya tuh kayak Dodit gitu, deadpan gitu, misalnya datar aja mukanya. Iya, karena tapi emang karakteristik wajahnya emang datar sih. Iya. Apa kita panggil aja dia kesini ya? Boleh, kita panggil aja, kita panggil. Datang aku sini. Gak bisa, lagi laporan dia ke redaktur. Tiap hari disuruh sharing lagi, kalau perhatian nih laporan nih kata dia. Ngeluh aja, ku buka email sini nih. Berhenti dia buka dari pikir. Oke. Berarti kan tadi tuh banyak ya genrenya. Terus kalau Bang Agung sendiri gimana biasanya? Kalau aku persona aku ya sebagai Kayaknya nggak cocok kalau cocok polos gitu, kayaknya nggak cocok ya. Enggak, memang rusak dia Kak. Bukan pesona itu memang background. PK background udah. Cut. Oke. Lebih ke ini aja. Kalau misalnya MC-nya Guntur mau present Agung gitu, present aku sebagai pecinta alam gitu, karena memang aku suka mendaki gunung, nanti relate sama materi-materi Agung yang suka mendaki gunung gitu. Guntur juga misalnya Agung MC, Gung present aku guru gitu misalnya, ini adalah komika, ini adalah guru di salah satu SMK gitu-gitulah. Yang berpendidikan gitu. Karena kan pesona yang Guntur bangun itu guru tapi kalau di luar nggak guru nih, rusak gitu. Iya benar memang seperti itu Kak. Gitu. Jadi bahasanya bakal berpendidikan. Padahal nanti yang keluar itu nggak itu. Maksudnya itu keluarnya ya nggak sependidikan yang Agung buat gitu. Kadang Agung tinggi-tinggi tuh materi berpendidikan, nggak mungkin dia nggak mungkin dia ngomong kotor gitu. Padahal faktanya dia hadir dengan ngomong kotor langsung dibuka dengan aku dulu guru tit. Langsung kayak gitu. Jadi orang tuh, "Wih, kok kayak gini?" gitu. Pesonanya beda. kalau biasanya Bang Guntur kayak gitu tuh sebenarnya di konsep dari awal atau semengalirnya aja?
awalnya dulu semengalirnya aja nggak tahu tuh tentang pesona dan segala macam. Ternyata setelah nonton dan segala macam sampai sekarang udah tahu tuh ada namanya pesona, yang dimana semakin kuat pesona kita maka semakin bagus materinya. Makanya dibangun dengan pesona guru tapi selengean kayak gitu. Oke, benar. Jadi biasanya kalau sekarang kan media sosial gampang ya kita mau belajar. Biasanya tuh yang paling disukain komika tuh siapa kalau yang nasional Indonesia? Tergantung dari masing-masing, kan punya referensi masing-masing. Iya, kalau Bang Guntur siapa? Kalau aku banyak sih, ada Panji, cara pembawa. Aku tuh pengen juga nampil kayak dia gitu, nampil yang ada pendidikannya. Cuman memang masih nulis cuman agak susah gitu. Ada juga Ali Akbar, banyak Kak, saya Kak Zawin, banyak banget seriusan. Kalau Agung sih suka sama komik nasional tuh karena dia mungkin punya materi yang bagus, cara nulis yang bagus, sama diksi-diksi yang menggelitik kayak Ardit Erwanda, Ali Akbar. Itu dua komika yang paling Agung sering ikutin karena dia peka terhadap hal-hal yang sepele gitu. Sama Gilbas. Diksi-diksi lucu tuh ada dari dia. Jadi kalau Gilbas ini dia nggak perlu lucu Kak, tapi dia menggelitik. Contohnya gini, pernah nggak Kakak lihat pena di bank? Pernah? Yang diikat? Iya pernah. Kan Seenggak percaya itu dia sama nasabah, padahal kita nabung duit di bank dia. Ya kan? Gitu. Nah itu yang dibahas dia, kan lucu kan? Receh aku ya. Receh, Aduh. Soal pena sebiji diikat. Kita percaya dengan dia itu berjuta-juta, cuman gara-gara pena harus diikat lo sama dia. Udah kan kayak gayung di trikora lo Kak. Di trikora anjing dilepas Kak, gayung diikat. Iya lagi, ampun kok bener sih. Kayak gitu. Jadi Gayung lebih galak kayak Lumayan nonton open mic gratis. enggak juga. Kayak gitu. Nah, diksi kayak gitu, maksud tuh pemikiran-pemikiran yang sesimpel itu tuh. Nah kayak podcast ini nih, kalau sama Ali Akbar atau Gilbas gitu bakal jadi materi lucu, padahal di antara kita ngobrol gini nggak ada yang lucu nih gitu, tapi bakal ada bagian lucunya gitu. Sama mereka tuh peka gitu-gitu. sense of humornya mereka udah sensitif kali. Kalau itu bawaan lahir ya? Kalau kami ini memang harus ada bagian lucunya nih, entah kakak tiba-tiba kayang kan lucu tuh. Tiba-tiba. Kayang kamu Enggak kayang kamu. Oke, berarti kita next nih. kuyang kamu. Masih dicoba. Pokoknya sampai ketawa nih. Oke, jadi kan kalau aku sebagai yang awam nonton gitu, nonton misalnya open mic atau siapa aja lah video yang banyak di YouTube gitu ya. Kok ini jadi pertanyaan, apakah semua gong dari materi itu harus diketawain? Ada juga yang mereka nampil gak harus ketawa Kak. Maksudnya itu ada juga beberapa penonton yang beberapa penampil yang nampil memang pengen cerita aja. Iya. Kan stand up comedy ini yang paling penting adalah apa yang ini disampaikan tersampaikan. Jangan sampai aku mau assalamualaikum teman-teman gitu nggak tersampaikan. Yang penting tersampaikan gitu. Itu yang paling penting. Tapi kan kemarin ada peserta yang nggak bisa yang. Nah itu kan nggak tersampaikan Kak. Maksudnya itu nggak tersampaikan, cuman dia dapat ketawa dari apa yang dia lakukan. Jadi tetap dihitung LPM. Jadi apapun yang kita lakukan selagi dapat ketawa kan hitungnya LPM. LPM itu apa? Love per menit. Love per menit. Jadi hitungnya ketawa per menitnya dia ada nih, tetap dapat poin gitu, dan orang ketawa gitu. Cuma ketawa, tepuk tangan. Oh itu ada penilaiannya. Iya, cuman sekedar cie itu dapat nilai poin 1. Nah dia respon dari penonton itu dihitung LPM. apalagi yang dia memang dapat ketawa pecah kan, apapun yang dia omongin gitu. Jadi kalau untuk kompetisi beda ya Kak ya. Kalau kita nyari entertainnya, nyari masanya, sedangkan masa dia nih walaupun dia kayak gitu ada banyak yang mau nonton gitu. Jadi Banyak loh yang mau nonton dia. banyak lucu gitu. kok. Bahkan Kakak paham tapi enggak kan? Kan Ya. dia pakai subtitle. Ya aku baca subtitle yang dari kalian kasih itu. Oh iya ya, ada Gung. Enggak tahu. Itu yang mode bahasa Thailand sih. Iya kebetulan ada juga sih aku turunan Thailand tuh. Ngerti lah dikit-dikit. Ada. Diseriusin loh macam mana? Mau sampai kapan nih kan? Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk lomba ada kriterianya lah, beda ya. Tapi kalau untuk open mic yang kayak dia itu kadang ya prisonnya itu memang menghina dia lah. Jatuhnya itu kayak kalau orang nonton kayaknya menghina dia, padahal memang betul-betul supaya orang paham dia ini aneh gitu. Takutnya orang berpikir nampil stand up tuh memang harus nggak aneh gitu kan. Kami bilang lah kalau dia tuh alien gitu-gitu supaya mutan gitu-gitu. Bukan dalam maksud menghina, tapi maksud supaya orang tahu dia ini aneh loh gitu. Wajib kayak dia nampil kan memang aneh gitu kan Kak. Takutnya nggak bisa diterima orang kalau dia nampil. Dia kayaknya cuma bisa ngomong aja yang jelas aja cuman adek, cewek, Iya. bangke gitu-gitu. Iya, benar-benar Cuman itu gitu, nggak bisa nyusun kalimat. Jadi emang sengaja dibangun pesonanya kalau dia tuh aneh gitu loh gitu. Susah Kak. Itulah kami mentor-mentor nih kayak
pelan-pelan bawa pelan-pelan gitu. Udah sekarang tuh dulu tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan memang gitu. Kalau sekarang tuh assalamualaikum berhenti warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang itu yang kami ajarkan. Jadi nggak harus lucu dulu nih, yang penting bisa jelas dulu ngomongnya. Bahkan dulu ada yang cadel Gung ya. Ada yang cadel, ada cadel. Dia cadel semua huruf kayaknya Kak. Jadi Susah lah, maksudnya itu cadel namanya. Gitu pokoknya lidahnya agak pendek ya biasanya kalau gitu. Nggak tahu lah entah agak pendek, cuma susah. Cuman itu yang kami bangun sampai dia menjadi opener di salah satu show gitu. Sampai segitunya kami ngebangun. Jadi nggak harus dia tuh background kakak misalnya mau masuk nih, nggak harus kakak harus ngelawak gitu, nggak harus, yang penting jadi penikmat aja nggak masalah gitu. Nah kalau dia memang mau nampil, bahkan kata Agung itu di luar ada yang mau sidang besoknya malamnya ikut open mic supaya berani ngomong gitu. Tes mental. Oh iya benar juga ya. Jadi dia bilang tuh awalnya assalamualaikum, saya sini bukan mau ngelucu tapi saya mau cerita aja, cerita lucu tapi ya. Tentang skripsi lagi aja. presentasi. Tapi katanya memang ada gitu sampai presentasi gitu. Iya ada. Memang dia cuma nyeritain jokes street jokes aja. Karena besok dia mau sidang skripsi. Udah dia cuma mau latih public speaking aja. Gitu segitunya efek stand up untuk masyarakat gitu. Mereka jadi wadah untuk masyarakat lain. Kayak Ucok kan logikanya kan mau kemana lah dia ya, stand up comedy inilah untuk dia tahu sebenarnya stand up comedy ini juga ini gitu. Ucok tuh kok yang jadi namanya pelari. Ucok ya. Aku tanya, Cok, sebenarnya kamu mau kemana sih? Mau apa tujuan kau ikut komunitas? Dia bilang, aku pengen sembuh bang. Pengen sembuh. Dia juga cerita di materi dia tuh dia agak sulit ngomong karena kalau setiap dia ngomong ini tegang. Jadi mau ngomong pelan gimana? Ya itu yang kami ajarkan ke dia. Jadi memang agak kasihan, cuman semangatnya itu ya. Jadi emang ya tetap kami tampung dan segala macam. Dia bagaimanapun dia tetap akan kami usahakan supaya lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya, nggak harus lucu sih dia, kami anggap nggak harus lucu. Iya oke. Gitu. Berarti nggak semua materi itu harus lucu gitu ya? Nggak harus. Tapi biasanya apa sih yang dijadiin kan orang suka bilang gini, stand up comedy itu adalah keresahan, ya kan? Iya. Emangnya cuma keresahan aja? Sebenarnya sih bukan keresahan, maksudnya itu resah itu kan mungkin indikatornya berarti kita harus kesel ya, enggak, maksudnya itu keresahan itu adalah sesuatu yang ingin kita bahas, makanya stand up comedy itu maksudnya adalah sesuatu yang ingin tersampaikan. Jadi Agung pernah nampil, dia cuman pengen cerita, dia pernah masuk rumah hantu tapi nggak ada lucunya sama sekali Kak. Memang pengen cerita, dapat lucunya bonus, kalau nggak lucu ya sudah gitu, pengen cerita aja, cuma storytelling gitu. Dan itu alhamdulillah sih kemarin kena dapat lucu gitu. Tapi memang jujur. Karena cuma dari jujur. kejujuran. Lebih ke opini pribadi Ya. Aku juga pernah cerita gitu, nggak dapat ketawa, maksudnya itu ya cuma cerita aja. Yang penting tersampaikan gitu. Udah. Kayak jadi udah seminggu kerja pengen curhat gitu nggak curhat. Ya udah di situ gitu. Kasih kursi, kasih mic, duduk kalian semua, aku mau cerita gitu. Gitu. Ibaratnya gitu Jadi lah. biasanya kalau mau open mic atau mau tampil itu apa persiapannya? Banyak Kak, kalau persiapan ya sharing pastinya, sharing dulu. Sharing itu bisa berhari-hari tuh ya, gue misalnya hari Jumat, Rabu, Kamis sampai siap lah. Hari Jumat itu nanti kalau kami nampilnya jam 7 ya udah prepare dari jam 5-an, untuk nengok sound, nengok prepare alat. Ada nggak kabel musiknya, siapa soundman-nya, siapa kameramennya untuk media. Itu teknis lah ya. Tapi gitu. Sejauh ini pengalaman kalian pernah nggak sih kayak pas tampil nggak ada yang ketawa sama sekali? Ada dong. Ya. Banyak. Tapi berarti secara nggak langsung itu tuh ngelatih mental ya, ngebentuk. Mental. Kalau kami nggak dapat ketawa nampil Kak, ini pengalaman. Tapi kalau waktu di hari itu saya aman. Saya kan kami tuh dibagi dua tuh. Saya nampil di kafe, ada satu lagi nampil di corporate di tempat orang sidang Kak. Jadi bukan orang sidang, orang rapat. Jadi kayak ada satu corporate yang lagi rapat di hotel dan ruangannya tuh sekecil gini lah. Nah, otomatis fokusnya ke situ banget. Jadi meja ini gitu. Gitu. Jadi kami ke tengah-tengah gini, tengah-tengah bundaran meja itu disuruh nampil, orang lagi rapat, orang lagi pening disuruh nampil. Kan bagikan komik nih, ada nampil kafe, ada ini siapa yang mau diambil di hotel, karena dengar hotel pengen lah mereka. Saya kena di kafe, alhamdulillah saya aman. Beliau ini nampil di hotel, tidak ada yang ketawa. Ngapa budak ini? Itu gimana sih? Terus juga aku sering lihat tuh siapa ya kemarin di YouTube tuh agak heboh gitu gara-gara dia nampil cuman nggak terlalu diperhatiin gitu. Itu juga itu Okerengga ya, mungkin Okerengga. Iya. Diperhatikan di
turun kok gitu-gitu. Kalau nggak diperhatikan kayaknya kami biasa aja lah kadang. Cuman kalau itu kayaknya yang waktu Oki Rengga tuh bukan Oki Rengga yang salah. Maksudnya Bukan kalau itu kan yang dia manggil audiensnya naik ke atas, bukan ada satu lagi siapa Kiki apa siapa ya, pokoknya tuh intinya tuh kalau dia tampil terus di panggung yang lain tuh ada yang nyanyi gitu, dia nggak terlalu diperhatiin tuh dia stres banget gitu, karena kan kayak orang tuh pecah konsentrasi. Kalau ya itu jangankan kalau stand up comedy itu Kak, kami agak rewel Kak, memang nggak bisa banget. nah iya maksud aku tuh itu Makanya kami kalau nampil memang kenapa biasanya kan harus janji jam 8, kenapa kami spare sampai jam 9 supaya pesanan itu nggak ada lagi datang gitu, sampai orang yang bawa pesanan aja kalau lewat depan kami itu kami kami riffing gitu. nggak bisa iya kan, karena kan ngeganggu ya. Ngeganggu. Apalagi mau punchline tiba-tiba kenapa antum lewat gitu, kadang kami ulang lagi gitu. Ini memang ngeganggu. Suara blender itu suara blender itu kalau ambil kafe. Jadi memang siapa ya pas sama ngomong ya blender terus. Dika pas saya kan pas nampil terakhir jadi orang nggak pesan lagi, makanya di spare waktu itu memang sampai jam 9 supaya memang nggak ada yang pesan lagi. Berarti sampai sebegitunya ya. Tapi kalau yang heckler yang waktu dipanggil itu memang salah penontonnya juga, memang penontonnya yang kurang ajar. Ya nggak boleh juga ya. Udah sampai fase mengganggu. Kami tuh pernah juga kena kayak gitu ya Gung ya. Itu waktu itu di Kuantan kami nampil. Ini dikasih tahu dulu videonya siapa, nanti pemirsa coba denger kita ngobrol aja. Videonya si Oki Rengga. Rengga itu dari Medan. Nah enggak salah Oki Rengganya, memang ngeganggu Kak, itu kami pun pernah ngalamin, cuman enggak sampai disuruh maju ya. Cuman kami memang bapak Kak, kami lagi nampil, dia nge-share video lucu kayak seolah-olah lebih lucu ini loh. Astaga. Itu jadi kata kawan Agung bilang itu harus dibunuh, itu bapak itu masih dibunuh, itu jangan sampai dia bising lagi, harus dibuat diam gitu. Ya tugas saya sebagai MC lah, mau tak mau akhirnya bapak itu memang diam. Ya mau tak mau kalau jadi dia lagi nonton kami ngeganggu banget ya. Ngeganggu kali Kak. Segala macam dia tuh buka video-video lucu di Facebook itu kan. Ayo bapak coba datang ke sini Pak. Langsung dia mending nonton ini lucu. Lebih lucu. Mana lucu itu? Ini lagi lebih lucu kayak Saya gitu. dengar dia ngomong. Iya dong, enggak depan kami, dia duduk tuh kayak kami nampil di sini, kakak dia di sini gitu. Iya, jadi dekat gitu. Memang harus akhirnya jadi kami fokus penontonnya sekitarnya tuh jadi terganggu. Kami pun jadi nampil kayak komik pertama terganggu, komik kedua ya udah dia pesan ini supaya harus di ini nih, maksudnya harus harus dibunuh, maksudnya dibunuh tuh dalam bahasa kami itu memang harus didiamkan gitu supaya dia nggak bising lagi. Ya udah mau tak mau tugas kami lah mesti entah apapun caranya sampai dia malu gitu ya. Disumpal mulu. memang disuruh diam lah, nggak tahu caranya, intinya adalah kan kasih arahan gitu daripada ngeganggu ya. Kayak gitu. Jadi dalam konteks bercanda juga dianya juga udah diam, alhamdulillah. Kalau memang ngeganggu memang harus kayak gitu sih Kak, memang pantas sih, memang soalnya nampil di depan itu nggak gampang. Banyak sih stage ekstrim yang udah pernah kami laluin gitu. Guntur nih nampil di Api Biru di depan orang yang lagi makan, di depan bar, depannya orang lagi makan, terus dia lagi stand up bla 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 bla, ada orang salamin Guntur. Nggak ada orang yang nyalam. Lagi nampil jadi selamat malam ya, tiba-tiba salam. Yo Pak. Sip. Makasih ya Pak ya. Kiranya pakai kayu. Enggak disawer. Enggak kan, entah apa. Jadi ada lagi di belakang saya lagi. Nah, tiba-tiba di belakang, Bang, air Bang 2. Mesan ke aku, Kak. Ya Allah, dipikirnya aku. Soalnya belakangnya langsung bar, Kak. Belakangnya bar langsung dipikir aku. Memang betul-betul dikira pelayan. Kalau aku masih enak lewat orang tuh, masih mending kan cuma sekedar lewat bawa makanan. Kalau aku salam begini, dikira bapak-bapak guru. Mungkin muridnya kali. Bapak-bapak yang salam. Bapak. Saya baru berapa tahun mengajar. Kok dia udah jadi alumni saya? Kalau Agung ada pengalaman yang itu termasuk salah satu. Tapi yang paling parah tuh kemarin Agung lagi stand up diberhentiin. Kenapa? Gara-gara Agung tuh membawa materi tentang sholat. Sebenarnya bukan resah tentang sholatnya, tapi anak kecil yang lari-larian di depan saf yang lagi sholat. Pernah nggak? Iya biasalah. Anak kecil yang lagi kan bawa anak tuh lari-larian di depan saf. Nah Agung resah sama anak kecilnya. Nah, dia pikir kami resah sholatnya. Dia pikir Agung bawa materi tentang sholat, ngejelek-jelekin sholat, ini bla bla. Dia padahal dia di ujung cuma main domino. Nggak mau dengerin kita. Iya. Sekali dengar sholat langsung ngamuk gitu. Padahal dia nggak tahu konteksnya gitu. Datang dia bilang, turun kamu sini, kamu ngapain bawa materi tentang sholat bla 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 gitu. Jangan dimemenkan kata dia. Kamu sholat nggak gini? Ya Agung cuma bisa jelasin apa yang bisa jelasin, cuman masih dipotong sama dia kan omongan Agung. Iya. Kebawa emosi juga dianya ya. Terpaksa Agung diam ikut dengar dia ngomong dulu,
pas selesai udah selesai ya udah tutup gitu. tutup Karena emang suasana lagi nggak kondusif juga kan, udah kayak gitu. langsung ditutup Agung soalnya bapak itu nanti setelah dari siap penampilan kami barulah kami ke sana ngejelasin kayak gitu, tetap harus dijelasin kan Kak, soalnya yang dibahas itu bukan ngejelekin sholatnya nih, maksud itu ada anak-anak kecil yang larian, nah yang dibahas tuh anak kecilnya. Sebenarnya dia tuh nggak dengar utuhnya, cuma sembarangan aja marah-marah ya. Kebanyakan yang ngamuk tentang stand up comedy itu setelah nengok video itu gara-gara itu Kak, nengoknya potong-potongannya. Iya, apalagi orang suka motong-motong video. Suka, nah itu Apalagi yang video berbeda terus kayak disatuin. Iya, benar-benar. seolah memang ngebahas itu tuh, jadi kesannya aneh lah maksud kayak gitu. Ini emang kelakuan netizen. Nah, apalagi kalau kayak kami kan nampil tuh kami udah sharing nih, materi aku agak kacau nih, bisa nggak kita, nah beberapa kali Agungnya di Proklamator kita ngebahasnya agak parah nih, minta supaya penonton tidak usah direkam aja, ngeri soalnya. Iya, di White Boy Factory itu memang kami minta supaya nggak ada, boleh disebut kan Kak? Boleh. Supaya nggak ada yang ngerekam. Supaya nggak ada yang ngerekam sama sekali, ya tujuannya supaya nggak ada yang biar tidak disomasi. Soalnya memang materinya agak kayak udah sharing kan, materi aku agak kacau nih, tolong yang pakai HP kalau dia ngerekam langsung diingatin kayak gitu. Oh, itu buat menjaga keamanan. Soalnya saya guru kan Kak, yang saya bahas kayaknya agak berbahaya waktu itu, jadi saya minta ini. Soalnya sebenarnya nampil off air tuh paling seneng Kak. Oke. Berarti bebas. Jadi apa aja sih batasannya? Maksudnya term and conditionnya kalau kita mau bawain materi stand up comedy? Tentunya SARA lah paling penting. SARA paling penting sih. SARA ini maksudnya dalam konteks offline, online atau apa gitu? Kalau on air jelas materinya sekedar bahasa cuma pun nggak bisa gitu. Nggak boleh. Pun harus buang air besar. Bisa. Iya, kecuali tai lalat nggak disensor nih. Ya. Sensor. Tapi kalau off air berarti yang lebih bebas ya? Off air bebas sekali Kak. Itu sebenarnya setiap bebas komik kan kalau nggak direkam. Kalau direkam itu diviralin sama aja. Nah kalau makanya kalau kami itu off air tuh memang ngingatin Harus supaya nggak direkam, kecuali memang momen kita minta rekam, kita buat story yuk. Kita kan sering juga minta penonton untuk buat story bareng-bareng komika. Promosi, ya. Tapi kalau untuk off air memang harusnya bebas, memang tapi enak. Itu tujuannya si komika datang cepat ke lokasi karena pengen lihat nih penontonnya siapa aja gitu. Terus penontonnya kebanyakan anak kecil kah? Tapi biasa memang H-1 ya Gung ya H-1 ya Gung ya. Biasa datang ke sana untuk ngecek. Nginep gitu maksudnya. Enggak, H-1 ke sana supaya untuk ngecek dulu, nanti besoknya baru datang lagi gitu untuk ngecek penonton dari sana tuh sebenarnya pengunjungnya ada yang quality time gitu-gitu. Iya, cocok nggak nih dibawain materi sama apa yang udah kita tulis gitu. Oh, berarti lihat sikon lah ya. Ada beberapa misalnya banyak etnis nih segala macam, kayaknya materi ini nggak bisa cocok, berarti diganti. Udah sharing segala macam, tiba-tiba memang waduh seperti tidak cocok ini. Akhirnya dulu bahas list di malam itu juga pernah. Oke. Terus kadang-kadang kan kalau para komika ini kan orang menganggapnya lucu gitu. Kadang-kadang suka kayak sekarang. Waduh. Nah itu gimana? Sering. Apalagi kayak saya maksudnya itu saya kan punya apa sih background yang seorang guru. Saya di sekolah itu nggak seperti ini jatuhnya. Maksudnya itu memang saya kesiswaan lagi kan jatuhnya. Waduh. Memang yang menertibkan siswa. Tiba-tiba saya di luar kayak pelawak. memang aneh. Maksudnya itu memang kalau disuruh ngelawak tuh ya udah saya diam aja, memang nggak mau ya. Nggak bisa, nggak segampang semua itu. Pekerjaan itu kalau ditodong langsung bisa. Nah, itu kan pembalap bisa balap lah nggak gitu. Tukang bank hitung duit coba kan nggak mungkin. Iya sih benar. Saya kan kalau nonton videonya Mongol itu katanya dia itu nggak pernah bikin materi, jadi kayak langsung spontan gitu. Spontan, iya. Sebenarnya itu dicatat per poin sih kalau dia tuh. Iya. Tetap ya. Tetap. Jadi tinggal ditukar aja patternnya. Ini mau ditaruh ke berapa gitu. Tetap ada poin besarnya. Poin-poinnya. Nah itu nanti ngalir di delivery dia, entah itu spontan ada apa yang mau dibahas dia di panggung. Ada juga momen dimana kita nampil, kita tuh pernah MC nih, tiba-tiba materi kita coba-coba ngelawak lucu. Nah itu kita jadikan materi, itu sering juga gitu. Sering dapat di panggung itu sering juga. Lucu nih, kita catat lah jadi tambahan pengembangan materi juga salah satu. Berarti kan di kemana-mana harus bawa pena? Enggak lah ya, catat di handphone ya. Balik kan meja nih. Oke, jadi kalau buat yang komika Tanjung Pinang sendiri, ada nggak sih yang udah sampai go nasional gitu? Maksudnya ikut kompetisi yang lebih besar gitu? Sudah pernah, cuman nggak jebol. Oh, siapa ya? Aduh, Mbak ini.
Boleh Agung mungkin boleh sharing-sharing ceritanya. Kemarin gak usah grogi gitu, biasa aja. Kemarin ada kesempatan untuk ikut kompetisi di Suci 8, audisi ya masih audisi segala macam, dan berangkatlah ke sana. Pas berangkat H-1 malamnya itu nyoba open mic di Jakbar Agung. Nah pas open mic di Jakbar tuh ketemu sama komik-komik nasional semuanya, kayak Aci Resti, Hernawan Yoga, banyak lah, Marcel Widianto ada. Marcel Widianto masih gitulah dia bentukan. Ya kan? Sekarang udah berubah. Gitu. Masih belum sama Selin itu kan. Aduh, apa sih? Kayak ini alam betura ya di sini. Oke, terus. Jadi aku coba open mic sana. Alhamdulillah lucu tur. Jadi kayak pede nih bawain audisi besok pagi nih, ya kan. Jam 6 sudah di studio Kompas. Sudah di Kompas lah jam 6. Rupanya antrinya segambreng, ya kan. Datang jam 6 pagi, audisinya jam 8 malam. Sudah buyar kemudian. Sudah buyar. Materinya juga berubah. Ya, Kubil, ada kawan Agung namanya Kubil. Dia telat bangun, datang jam 9 ke Kompas, baru daftar segala macam. Dia audisi jam 3 subuh. Komedi dini hari. Nampil. Tapi tetap jadi ikut. Tetap. Jadi pas jam 8 malam Agung udah dapat bagian segala macam. Agung nampil di depan Panji Pragiwaksono sama Pak Dendro. Nah, cuma dapat assalamualaikum Gung ya? Enggak. Assalamualaikum. Kayaknya lucu nih, udah balik. Kacau kali kawannya nih. Jadi Agung kan 2 komik tuh dari Pinang, ada Fauzan 1, ada Agung 1. Jadi Fauzan pas nampil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung disuruh stop. Kenapa? Oke, thank you katanya. Udah kayaknya dari pembawaannya tuh udah cringe lah, udah next gitu. Karena mau cepat. Pas Agung masih bisa tuh dapat 1 beat, dan mereka pun memang ya mungkin beat Agung memang nggak kena juga. Jadi kayak langsung kan? Masih bisa ngedapetin assalamualaikum sama 1 beat. Set up punchline. Waalaikumsalam. Iya, betul. Ada yang baru masuk yang nggak kena nih. Ada yang cuma lewat aja. Memang cuma mau lewat aja deh. Jadi habis itu udah langsung next. Gitu. Susah juga ya. Tapi poinnya adalah Agung tuh sempat ketemu sama beberapa komik nasional dan membangun relasi sama mereka. Ya, jadi next kalau misalnya ada butuh apa-apa, Agung adalah jaringan atau teman yang di sana buat komunikasi segala macam. Mereka humble kok semuanya, dan juga tentunya pengalamannya itu. Iya, pengalaman itu yang nggak bisa digantikan gitu. Nah, terus juga menurut teman-teman ini yang udah lama kan, apakah komika ini bisa dijadiin ladang cuan? Bisa. Tapi nggak bisa dijadikan pekerjaan pokok, nggak bisa kalau untuk di sini ya, di Tanjung Pinang nggak bisa. Soalnya udah banyak juga komik yang segala macam. Yang salah dari mereka adalah money oriented itu tadi, dia pikir stand up comedy ini bisa jadikan pekerjaan pokoknya gitu, nggak bisa. Kita tuh di sini memang ada background yang lain. Nah, di sinilah tempat untuk hobinya segala macam. Kalau untuk dijadikan duit udah banyak kok, kayak saya udah banyak banget dapat duit dari sini gitu. Dari stand up comedy udah banyak banget. Karena kalau emang mau fokus di stand up, kayaknya nggak di Tanjung Pinang, langsung aja ke Jakarta. Iya. Gitu, langsung jadi artis, memang jadi pekerjaan pokok gitu. Gitu bisa. Dan stand up pun kayaknya jadi batu loncatan. Misalnya awalnya stand up bisa jadi penulis bisa film, jadi script writer untuk project apa gitu. Kemarin nonton di Tonight Show ya, ada yang awalnya dari stand up Iya, semua tuh jadi batu loncatan itu. Kayak Ernest jadi sekarang kayak gitu kan, stand up komedian, kayak Raditya Dika stand up komedian gitu-gitu. Panji stand up komedian. Panji lagi memang betul-betul kerjanya memang jadi stand up komedian gitu. Dia pindah ke New York. Memang gitu. Jadi emang bisa, kalau di Tanjung Pinang ini memang nggak bisa lah. Cuman kalau dibilang bisa pernah dapat duit atau enggak, waduh, saya sendiri udah bener-bener kayak Agung sendiri tuh udah banyak banget. berarti gitu. kayaknya udah kaya raya lah ya dari stand up comedy. Kalau dibilang kaya raya enggak, cuman dapat duit banyak dari sini lumayan. Berarti bahkan hiperbola.
nggak boleh itu ria aja. Iya. Kok jadi aku sih? Nah, kalau nonton nih kan, wih bisa nih. Nah, yang orang salah masuk stand up comedy Tanjung Pinang itu adalah mikirnya di sini adalah jadi pekerjaan mereka, nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini berarti ya hobi lah ya. Jadikan hobi aja. Jadikan Gitu. Kalau dapat lebih ya syukur, kalau dapat ya sudah. Yang penting bisa Minimal senyum lah. Di sini tuh minimal senyum, nggak ada yang sedih-sedih lah. sedih-sedih kayak gitu. Itu Seru-seruan. seru-seru. Oke, last terakhir apa nih harapannya sih? Pertanyaan standar banget ya. Harapannya lah maksudnya Kayak buat lagi ulang tahun. anak-anak muda kali ya, biasanya kalau stand up comedy ini di Tanjung Pinang. Terus juga kemarin tuh aku sempat ngeliat yang siapa ya namanya yang ngebotakin kepala itu. Oh iya, Itu. Sagio. Sama Bin Laden. Iya benar-benar yang itu kan, maksudnya itu kan maksudnya guru agama gitu kan, maksudnya siapa aja tuh sebenarnya bisa loh buat open mic gitu. Iya bisa Jelas. banget. Sebenarnya kalau harapannya nggak supaya komiknya nambah sebenarnya, nggak, kalau nambah ya syukur, kalau nambah ya sudah, cuman lebih ke komik-komik yang udah ada sekarang, karena kan banyak komik baru tuh Kak. Ada berapa banyak sih? Komik barunya banyak banget. Puluhan ya. Hampir 10 tapi komik baru semua gitu. Nah itu Benar-benar harapannya. merintis banget ya. Iya, kalau sekarang nih benar-benar merintis banget, soalnya yang lama itu tinggal yang ngurus komik ya, bukan jumlah komunitasnya, tapi yang ngurus komik ya Guntur, Agung, Ipul, ya itu aja. Jadi memang cuma 3 yang guru tadi, selebihnya tuh memang fokusnya ke event segala macam kan, ngurus komik. Yang baru-baru inilah harapannya memang kalau bisa memang lebih giat lagi. Jadi kalau sekarang tuh momennya tuh kami nampil dapat job nih, misalnya Vkom TV pengen job, yang nampil kami berdua. Di hari yang sama dapat job lagi di BRI, yang nampil kami berdua lagi. Jadi kami sebenarnya nggak pengen kayak itu. Kami nggak pengen kayak gitu. Regenerasi. Kalau misalnya ada regenerasi, ada job di time yang sama, kita bisa nih Bagi. aku nggak bisa, gue yang isi. Gitu-gitu. Ini sekarang nggak bisa kayak gitu. Nah harapannya tuh yang baru-baru ini ya sampailah ke titik itu, minimal ada 2 atau 3 bit yang bisa dibawakan ke corporate ataupun enggak corporate atau off air gitu yang berbayar, enggak kami berdua aja. Ini uangnya maksudnya itu bayarannya kecil pun kami ambil, bayarannya besar pun kami ambil gitu. Kesannya Gak mungkin ditolak ya. Kami ini Baru. padahal memang iya. padahal iya dong, enak kali mereka nampil masih baru. Iya, Enggak, mumpung yang lain belum ada bisa. materi, belum ada materi korporat. Iya, bermateri. Berarti ini juga informasi buat para corporate, ini udah bisa mulai di order. Bisa. Udah mulai banyak Bung ya. Udah. Udah mulai ada. Cuman ya itu sekali lagi yang nampil dua Ipul, kami berdua Ipul gitu. Kemarin juga ada beberapa bank yang calling, yang mereka mau datangin artis nasional, tapi ada komunitas lokalnya juga. Itu jatuhnya Show ya. show gitu. Itu yang harapan kami. Jadi nggak cuman kayak contohnya kan di sini kan ada wartawan juga dari sini, kalau bisa dari dia tuh juga kalau ada job dia juga ikut nampil, nggak kami lagi lah gitu. Harapannya sih untuk mereka aja yang lebih berkembang ke depannya. Ya paling penting ya pakai materi yang orisinal mereka kayak Iya, gitu. Enggak karena tidak menutup kemungkinan si komik comot materi orang lain. Itu bakal ketahuan gak sih? Bakal, sampai sekarang juga ada. Oh, saya dari seluruh komik saya tontonin semua, jadi nggak bisa ngelak. Jadi sampai sekarang juga masih ada. Kadang cuma ngambil patternnya aja, tapi suasananya diganti dia. Nggak bisa, tetap harus orisinil dia kalau bisa. Nah itu jadi lebih berkembang aja lah kalau bisa yang baru-baru nih. Tapi kalau ada yang mau masuk, mereka pikir stand up comedy harus lucu, enggak. Itu Nggak aja. harus Yang ya. penting itu. Kalau mau gabung silahkan. Iya, ayo teman-teman yang mau join, kita bersenang-senang bersama. Nggak, Seru. genrenya bebas, umurnya bebas, pekerjaannya bebas, apa aja bisa masuk. Bahkan ada yang mau belajar jadi MC, masuk ke komunitas, belajar. Tadi ngomong. Izar tuh. Izar Bahkan dari MC, awalnya dia mau jadi MC, terus semakin kesini dia mau jadi soundman. jadi soundman dulu. Oh. Iya, serius, jadi Iya. soundman dulu, terus kesini lagi, aku kayak mau nulis lagu, mau buat materi. Dapat dia 2 materi, katanya malam ini mau sharing. Iya, serius, malam ini mau sharing. Mau sharing katanya. Jadi Mau kayak nampil. ada perkembangan-perkembangan yang mungkin ya udah Dihasilkan dari stand up comedy ya. ah. Oke, berarti next event ada rencananya mau bikin apa? Open mic dulu sih. Open mic. Kami udah mulai reguler nih. Ya, alhamdulillah semalam deal-dealan kira dapat nampil di Fatboy untuk Jumat malam, setiap Jumat malam. Setiap Jumat malam Di Fatboy itu Fatboy nampil setiap Jumat malam nampil open mic kayak gitu. Jadi ada panggung latihan. Tapi jangan sampai pikir open mic berarti harus lucu, enggak. Kalau lucu alhamdulillah, karena open mic ini panggung latihan kan, enggak.
sekadar tes cuma materi. cuman tes assalamualaikum misalnya assalamualaikum udahlah tutup. Nah, ada juga yang penting ada tesnya gitu. Tipis-tipis minimal senyum. Oke lah, udah panjang lebar kita ngobrol. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga udah sharing-sharingnya. Semoga stand up comedy semakin jaya. Enggak ya? Wah, kayak itu dong. Kayak apa? Iya. Ya. Kayak- Prediksi. Enggak. Presis enggak juga dong. Oke, ada yang mau open mic dulu dikit materinya? Agung sih, Oh, Agung. enggak. Buat closing. Apa? Oke, sampai ketemu. Kita persilakan. Agung. Miss Bye. Ya, oke pemirsa, terima kasih atas waktunya yang udah nonton podcast Meja Buang, Satu Meja Banyak Cerita. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Tetap bersama kami di Vcom Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.